duha. Sehingga ketika ada orang memuji, kamu cantik ya, bukan karena make up, bukan karena oplas, ini adalah karena air wudhu. Oh, jadi kau tuduh aku selama ini tayamum? Saya pernah satu kamar musabaqah tilawatil Quran dengan seorang doktor, dosen, punya anak perempuan. Ustadz Somad, iya Pak Doktor, saya lagi cemas. Cemas kenapa Pak Doktor? Anak saya perempuan. Kalau saya pergi keluar kota, saya tidak tahu dia dengan siapa, jalan dengan siapa, sedang kemana, mobil dia bawa, handphonenya ada. Mau saya kontrol terus, takut khawatir katanya orang tuanya terlalu protek. Mau tidak dilindungi, hati saya cemas. Tapi sekarang hati saya sudah senang Ustadz Somad. Kenapa Pak Dokter? Anak saya sekarang sudah di pesantren. Hanya sekarang banyak anak perempuan yang salah paham. Ketika dia diletakkan di pesantren, sore-sore dia menung di bawah pohon kayu. Jangan-jangan aku anak adopsi. Jangan-jangan aku anak angkat. Wajahku tidak mirip bapakku, kulitku tidak mirip ibuku, lalu aku dibuang ke pesantren. Menungnya di pinggir pohon kayu, kesambet kerasukan. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan setan. Karena orang tuamu sayanglah, maka dia letakkan engkau di pesantren. Botol minuman, gontor. Di mana-mana saya kalau ceramah itu sampul. Syukran, jazakumullah khair. Di mana-mana kalau saya ceramah botol minuman mereknya dicopot. Kenapa? Karena produknya kita tidak mau dia dapat iklan gratis. Beda dengan di Gontor 3. Justru kita perlihatkan Gontor tidak hanya sekedar mendidik, tapi juga pendidikan ekonomi keumatan. Bicara. Banyak orang yang pandai berbicara, bangkitkan ekonomi umat. Tapi ketika ceramah, air minumnya masih produk orang lain. Hari ini kita melihat secara nyata. Jadi anak-anakku sekalian, kalian tidak hanya dididik sholat, puasa sunat, zikir, baca Quran, tapi juga dididik sebagai entrepreneur. Insya Allah yang ada di hadapan saya ini adalah business woman, wanita karir insya Allah. Sebagai seorang tua amat sangat mengkhawatirkan anaknya. Tertulis di tutup botol, do not accept if cell is broken. Bukan hadis Nabi. Do not accept, tidak, jangan diterima if cell is broken, kalau segelnya rusak. Air minum yang harganya 5.000, 10.000 saja tidak diterima orang kalau segelnya rusak. Bagaimana dengan kehormatan dirimu? Jadi kalau engkau ditempatkan di pesantren 6 tahun, setelah itu pengabdian ke masyarakat 1 tahun, setelah itu kuliah 4 tahun, itu karena sayangnya orang tua. Orang tua yang sayang kepada anaknya bukan membelikan mobil pribadi yang kacanya ditutup hitam 100%, disediakan kamar, dibelikan rumah, dia jalan dengan orang yang tidak mahram. Itu justru orang tua yang mencelakakan anaknya ke dalam neraka jahanam. Ini persepsi pandangan ini perlu diluruskan, karena kalau tidak banyak sekali anak-anak yang merasa orang tua saya tidak sayang, teman saya dibebaskannya pacaran, teman saya dibebaskannya jalan dengan siapapun yang dia suka, teman saya suka sekolah dengan membuka auratnya. Padahal sayang adalah salah satu bentuk yang cara menginterpretasikannya dengan berbagai macam cara yang berbeda. Mudah-mudahan anak-anakku faham semua, dan ketika nanti sampai pada masanya kalian akan meneteskan air mata sebagai bentuk syukur. Kalaulah dulu aku tidak diserahkan ke pesantren, kalaulah dulu aku tidak dididik bersama para kiai, kalau. Tapi ketika itu semuanya sudah berubah, nasi sudah jadi tai ayam, masih cerita bubur juga lagi. Mestinya acara itu adalah acara yang sakral. Sekali seumur hidup seorang perempuan
dengan kehormatannya, kemuliaan dirinya dipinang oleh seorang laki-laki, akad mestinya orang tuanya tersenyum. Aku nikahkan engkau dengan anakku, zawwajtuka bibnati bimahri 30 gram zahaban naqdan. Mestinya dia tersenyum, tapi karena emosi, marah, aku nikahkan engkau, jangan datang lagi setelah ini. Kenapa? MBA, married by accident. Wal-iyazubillah. Insyaallah anak-anakku semua selamat dari penyakit-penyakit ini. Siapa yang bisa mengontrol anaknya dari main handphone? Siapa yang bisa mengontrol anaknya dari membuka, mengakses internet dengan berbagai macam website? Siapa yang bisa mengontrol anaknya? Dulu kejahatan disebarkan melalui televisi, tapi masih bisa dikontrol oleh Komisi Penyiaran Indonesia. Masih ada lembaga sensor film nasional. Sekarang satu orang bisa punya 3 TV. Dulu untuk membuka televisi 100 miliar. Sekarang setiap orang bisa punya TV. Ustadz Abdul Somad tidak kaya, duitnya tidak banyak, tapi dia punya TV. Nama TV-nya Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, and share, and comment. Sekarang setiap orang bisa punya TV. Dia rekam dirinya, dia pertontonkan kehormatannya, dia share kepada seluruh dunia. Siapapun bisa melihat. Dunia ini sudah mau kiamat, tapi masih ada pondok pesantren sebagai penyelamat. Di mana-mana saya katakan, kalau benteng pondok pesantren ini tumbang, maka sesungguhnya kehancuran negara. Kalau mau merusak negara itu bukan dengan cara meledakkan jalan tolnya, karena kalau jalan tol diledakkan akan ada APBN, anggaran belanja negara untuk membangun lagi tahun depan. Menghancurkan suatu negara adalah dengan cara hancurkan perempuannya, karena kalau sudah perempuannya hancur, suaminya akan hancur, anak-anaknya hancur. Kalau perempuan-perempuan itu sudah jadi kuntilanak, insya Allah lahirlah generasi tuyul. Negeri ini akan tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur kalau perempuan. An-nisa imadul bilad, perempuan tiang negara. Idza salahat salahatil bilad. Kalau perempuannya baik, insya Allah negara akan menjadi baik. Wa idza fasadat, kalau perempuannya rusak, fasadatil bilad, negara ini pun akan hancur. Bukan hadis Nabi, kata-kata hikmah, tapi saya pernah dipaksa untuk mengatakan ini hadis. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. An-nisa imadul bilad, idza fasadat fasadatil bilad, wa idza salahat salahatil bilad. Hadis apa enggak? Bukan hadis, tapi kata-kata hikmah bagus. Bisa enggak dibuat hadis Pak Ustaz? Enggak bisa. Untuk apa? Untuk caleg DPRD. Insya Allah ada di antara anak-anakku ini yang akan menjadi anggota legislatif, yang duduk di parlemen memperjuangkan hak-hak perempuan. Ketika ada komunitas NGO, non-government organization, LSM, yang memperjuangkan perempuan mesti membuka hijabnya, perempuan mesti bebas berkarya, dianggap perbuatan mempertontonkan aurat itu sebagai sebuah prestasi, maka mesti dilawan juga dengan LSM, dengan perda, peraturan daerah. Tidak cukup dengan ceramah tausiah, tidak cukup dengan pendidikan di kelas. Kita bagi-bagi tugas. Ada yang di pondok pesantren sama seperti main bola, ada yang jaga gawang namanya kiper, ada yang menyerang di tengah lapangan namanya striker, dan mereka tidak pernah saling menyalahkan. Striker tidak pernah menyalahkan penjaga gawang. Apa pernah striker di tengah lapangan mengatakan, penjaga gawang, ente nggak jantan, kalau jantan maju ke depan. Penjaga gawang juga tidak pernah marah dengan striker. Penjaga gawang tidak pernah mengatakan, striker, gantian dong, agak 5 menit di sini, saya mau ingin juga jalan-jalan. Tidak, bagi-bagi tugas. Ada di antara anak-anakku yang akan mendidik anak-anak di pondok pesantren, melanjutkan tradisi para ulama kita, Gontor Darussalam putra dan putri. Tapi ada juga yang menjadi anggota legislatif, yang dia pandai menyuarakan ini sebagai jihad konstitusi. Ada yang sebagai dokter spesialis, ada yang sebagai pengacara, lawyer, advokat, ada yang menjadi polwan, ada yang menjadi tentara, ada yang menjadi PNS, menjadi apapun dia,
sesungguhnya profesinya itu adalah profesi yang kedua. Saya sebagai bupati, tapi profesi pertama adalah ad-da'i ilallah, mengajak orang ke jalan Allah. Saya sebagai polwan, tapi itu sesungguhnya profesi yang kedua. Profesi yang pertama adalah mengajak orang ke jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia ini akan berakhir, zaman akan berganti. Setiap zaman ada tokohnya, setiap tokoh ada zamannya, setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Masa berganti, silih berganti, berubah. Akhirnya kita pun akan mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Abdul Somad sudah sampai pada titik habis, mentok, tidak ada lagi. Nama saya sudah ditulis sepanjang-panjangnya. Al-Ustaz Profesor Haji Abdul Somad LC DES. Nanti orang yang nggak paham dia tengok, apa tuh Abdul Somad, kok titelnya kampung. LC singkatan dari licence, lisans. Kata orang Prancis liaison, lisans, ijazah. Bahasa Arabnya ajaza yujizu ijazah. Orang ini sudah dapat ijazah untuk mengajarkan agama Islam. Maka orang Arab menyebut, ditulis besar-besar, ijazah LC. Lalu kemudian DESE. Dulu ketika masuk PNS tahun 2008, tulislah menurut titel negara asli, jangan dirobah-robah. Maka tulis titel asli, DESE, Diplôme Études Supérieures Approfondies. Karena Maroko jajahan Prancis, dia pakai Diplôme Études Supérieures Approfondies. Bahasa Arabnya Diplôme Dirasat Ulia Al-Mu'ammakah. Bahasa kitanya MA, Magister. Kemudian PhD Filosofi, PH Filosofi, di Doctor of Philosophy. Sengaja saya buat aneh-aneh biar orang terheran-heran. Habis sudah, S1 sudah, S2 sudah, S3 sudah. Profesor itu dari University Sultan Syarif Ali Brunei Darussalam. Mereka angkat sebagai visiting professor. Ustadz Somad datang kemari dalam 1 tahun sekian semester, Ustadz ngajar di sini. Begitu mau berangkat datang COVID online. Habis sudah, tinggal satu lagi titel yang belum, almarhum. Tapi anak-anakku, jalanmu masih panjang. Gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit, tapi kakimu tetap menginjak di bumi. Karena kalau kakimu tidak menginjak di bumi, berarti kau hantu. Artinya apa? Tawadhu. Saya ingin suatu saat saya sedang ceramah di Sorong, Papua, saat saya sedang ceramah di Kendari, Sulawesi, saat saya sedang ceramah di Kandangan, Banjar, saat saya sedang ceramah di Pulau Sumatera, tiba-tiba ada seorang anak perempuan datang. Ustadz Somad, masih ingat dengan saya? Tidak. Waktu Ustadz ceramah di pondok pesantren tempat saya dulu, saya berada di balik dinding, di balik pintu yang Ustadz tidak bisa melihat saya. Tapi hari ini Ustadz, saya sudah menjadi atasan gubernur. Loh, atasan gubernur siapa? Istri gubernur. Karena ketika gubernur mau tanda tangan, berapa kira-kira layaknya bantuan untuk pendidikan? Kata gubernur, nampaknya cukup kita kasih saja ya, untuk pelepas dahaga sajalah. Kata istrinya, ojo ngono mas, pesantrenlah yang menyelamatkan negeri ini. Akhirnya apa yang terjadi? Perempuan tidak bisa disepelekan, diremehkan, karena perannya yang luar biasa, berpengaruh dalam hembusan nafasnya. Waktu saya ceramah ke Malaysia, tausiah keliling Kuala Lumpur, Selangor, pindah ke Kelantan, ke Kedah, ke Kuching, ke Sarawak, tiba-tiba datang seorang perempuan. Assalamualaikum Ustadz Abdul Somad. Waalaikumsalam, saya nak jumpa emak Ustadz. Kok mau jumpa emak saya? Yang ceramah kan saya. Kenapa mau jumpa emak saya?
Saya mau melihat bagaimana orang yang melahirkan dan mendidik ustaz. Dia datang ke Pekanbaru, dia ketemu dengan ibu saya. Dia tanya, Ustaz Somad itu gimana masa kecilnya? Kata ibu saya, biasa makan bubur. Bagaimana ibu mendidik dia? Bagaimana ibu mengajarkan dia? Ibu saya menyuruh saya sekolah. Waktu kecil, belum TK, duduk depan pintu rumah. Ada orang di kampung yang selalu naik sepeda mau pergi ke pesantren, namanya Mas Ayub. Apa kata almarhumah mak saya? Kamu nanti mesti sama seperti si Ayub. Kamu mesti masuk pesantren, nak. Ustadz yang ceramah belum tentu masuk ke telinga kita, tapi seorang ibu masuk ke otaknya, masuk ke tulang sumsumnya, masuk ke sanubarinya, masuk ke tangkai jantungnya. Sampai hari ini kalau saya pejamkan mata saya, seolah-olah saya sedang duduk di depan rumah melihat Bang Ayub naik sepeda dan ibu saya berbisik, kau mesti seperti si Ayub, mesti sekolah. Begitu saya sudah pesantren, lalu dia katakan, kau mesti doktorandus seperti adik. Standarnya sudah naik. Dulu katanya cukup pesantren, kau mesti doktorandus. Saya pulang dari Mesir membawa titel LC, dari Maroko MA. Abdul Somad LC MA, lagi cemas mencari anak gadis. Waktu itu belum nikah, sekarang apa kata dia? Tapi kau belum dapat doktorandus. Aku ingin kau doktorandus. Ketika usianya 70 tahun, saya nakut-nakuti dia. Mak, aku terdaftar S3 di Sudan. Nanti kalau aku pergi ke Sudan, aku tidak pulang selama 2 tahun. Mak akan tinggal sendirian di rumah. Umur sudah 70. Izin atau tidak? Saya sebenarnya mau ngeprank aja. Saya mau pergi ke Sudan 2 tahun. Nanti kalau mak sendirian di rumah bagaimana? Apa kata dia? Pergilah engkau ke Sudan sampai pulang doktor. Aku siap tinggal di rumah di sendirian. Ibu saya bukan perempuan biasa. Ibu saya perempuan yang luar biasa. Maka saya tulis di makamnya, di sini disemayamkan seorang perempuan yang luar biasa yang melahirkan Profesor Abdul Somad LCMA. Karena dialah, kalau bukan karena dia, satu perempuan akan melahirkan calon pemimpin, calon ulama, calon kiai, calon pengacara. Tapi jangan lupa, perempuan juga bisa melahirkan calon koruptor dan calon maling. Tapi perempuan-perempuan yang solihah ini, ad-dunya mata', dunia ini kenikmatan, wa khairu mata'iha, sebaik-baik keindahan, al-mar'atus solihah, perempuan yang solihah, perempuan-perempuan penghuni surga. Dari kalianlah akan lahir pemimpin-pemimpin bangsa saat 2050. Saat itu Abdul Somad mungkin sudah tak ada lagi di atas dunia ini, tapi kalian bercerita kepada anak-anak kalian. Dulu waktu mama masih muda, waktu masih kelas 5 di pesantren Gontor 3, kok tiba-tiba Ustadz ingat kelas 5? Mudabir. Dulu waktu mama masih di pesantren, ada ustadz yang ceramah di pesantren kami, nak. Siapa nama ustadznya, mak? Almarhum Abdul Somad. Anak kalian menjadi soleh gara-gara kalian. Pahalanya mengalir juga ke Abdul Somad. Inilah yang tetap mengalir, tidak putus sampai kematian. Pejabat punya jabatan tinggi, paling lama cuma 2 periode. Setelah itu KPK datang. Orang kaya, kebun sawah sejauh mata memandang, setelah meninggal dunia tinggal. Saya sudah lama melihat orang mati, belum pernah ada orang mati bawa surat tanah. Tinggal semuanya. Yang mengalir mana? Nih, anak-anak yang soleh dan solehah. Kalau mau negara baik, maka perempuan mesti punya pendidikan berkualitas baik. Tapi kalau perempuan sudah hancur, kalau kita ketemu di pinggir jalan ada anak perempuan umur 5 tahun, rambutnya pirang, lipstiknya tebal, kuteknya merah, kukunya panjang, pakai make up sebelah hijau sebelah biru.
maka sesungguhnya di rumah ada gurunya yang lebih dahsyat dan lebih berbahaya. Siapa dia? Al-madrasatul ula. Ibu adalah sekolah yang pertama. Sebelum Abdul Somad masuk TK, sebelum masuk SD, sebelum masuk pondok, sebelum masuk S1, sebelum S2 ke Maroko, sebelum S3, pendidikan yang pertama adalah pendidikan ibu. Ibu yang mendidik saya pertama kali, yang mengajarkan saya a bataba batata tatata sasa jajaja sampai Al-Fatihah, sampai amma yatasaalun, sampai An-Nas, ibu. Jadi sampai hari ini kalau saya ngajar di mana-mana, kalau saya jadi imam baca Quran, pahalanya mengalir. Ibu saya tidak profesor doktor, ibu saya tidak ustazah, dia perempuan yang biasa, tapi dia mengedepankan pendidikan. Sekarang orang semuanya diserahkan, pendidikan serahkan ke orang, menyusukan pun diserahkan ke kambing. Dulu tertulis di kantor kiai tadi, al-jannatu, besar-besar di dekat pintu saya baca, al-jannatu tahta aqdamil ummahat, di kantor kiai. Dulu, sekarang sudah berubah, al-jannatu tahta aqdamil babysitter, karena anak diserahkan kepada yang lain. Tapi insya Allah akan lahir generasi masa depan, walaupun ibunya bisnismen, walaupun ibunya pejabat, tapi selamat akidahnya ahlus sunnah wal jamaah, selamat cara beribadahnya mengikut tuntunan Rasulullah SAW, dan berakhlakul karimah. Kalian sekarang ibarat pohon sedang berada di dalam pot yang kecil. Nanti setelah batangnya kokoh kuat, setelah rantingnya menjadi ranting yang bercabang-cabang kuat, barulah dia akan diletakkan di tengah taman. Selama masih pohon kecil ini godaannya banyak. Ada yang akan memakan akarnya, ada yang akan memakan daunnya. Apalagi ulat-ulat suka memakan daun yang hijau, yang muda, ya pucuk. Dia naik ke atas, pucuk. Jadi kalian di sini dijaga, pandangan mata dijaga, makanan dijaga, aurat dijaga, tontonan dijaga, pergaulan dijaga. Salah satu bukti. Adapun bapak dan ibunya yang tidak hadir di sini, kupesankan, wahai bapak ibu yang anakmu sudah dijaga di pesantren ini, jangan kau rusak ketika mereka pulang ke rumah. Di sini mereka diajarkan pakai hijab jilbab panjang. Jangan nanti di rumah kau pakai baju you can see, kamu can bisa see, you can see, kamu bisa melihat ketiak saya. Di sini anakmu sudah diajarkan baca Quran, jangan nanti di rumah kau ajarkan lebih banyak buka koran daripada Quran. Wahai ibu, wahai bapak yang ada di rumah, kalau kau sayang sama anakmu, jangan selalu kau jenguk, lalu setelah itu kau lepas dengan tetesan air mata. Ondo,